Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Trading Bareng episode ke-44 ya buat teman-teman semua. Jadi Trading Bareng ini adalah live trade tentunya dan juga Q&A seputar tentang forex teman-teman ya, forex market. Jadi silahkan teman-teman buat yang mau tanya seputar forex silahkan ya. Jadi saya kasih waktu sampai jam 7 lewat 25 ya, kita akan tanya jawab tentang forex. Silahkan kalau mau ditanyain, nanti selebihnya baru kita cari market teman-teman, seperti itu ya. Sekarang saya sambil menyapa menyapa teman-teman semua ya dari Surabaya. Halo. Terawih bang. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Silahkan teman-teman. Dan juga dari Makassar. Halo. Gorontalo. Halo. Gold buy TP 1781. Mantap. Rekomendasi per Euro USD untuk minggu depan dong. Nanti kita coba bahas ya. Pertama kali ikut live trade Bang Daryl. Halo, selamat datang bro. Kapan TID coaching class lagi bang? Untuk coaching classnya itu kira-kira bulan Juni ya buat yang basic. Bedain koreksi besar dengan ganti arah tren itu gimana mas? Dari Fibo aja sebenarnya. Tergantung Fibonya ya. Jadi bisa dilihat dari Fibo, kalau misalnya sudah lewat dari 618 tuh kemungkinan gejala awal ganti tren. Selamat malam bang dari Bandung. Halo bro Yusuf, selamat malam. Jayapura hadir. Halo bro Kotak Bandung. Bro Yoga, halo. Lombok hadir. Serpong, halo bro Bambang. Brebes, bro Jeswan, halo. Bagi yang mau belajar buka akun demo di OctaFX. Ya, kalau buat teman-teman yang mau belajar ya, kalian bisa bikin akun demo di OctaFX ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk trading di forex gitu yang baru dan belum punya broker, kalian bisa cek link di bawah ya buat daftarnya di OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut. Terus kalian bisa bikin akun demonya dulu ya. Nanti setelah demonya sudah oke, baru kalian bisa deposit ya dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian. Itu bisa ya untuk dapat bonus deposit. Ciamis hadir. Halo bro. Salam dari Solo bro Wahyu, halo. Halo, saya juga baru bang dari Jakarta. Mau tanya coaching classnya bulan Juni tanggal berapa, perlu daftar kah? Halo bro, halo. Untuk coaching class nanti bulan Juni awal-awal ya. Nanti kalau misalnya udah dibuka pendaftarannya, saya bakal update di Instagram ya. Jadi bisa follow Instagram saya, di bawah juga itu ada Instagram saya. Halo bang, salam kenal dari Bandung. Makasih videonya mengenai supply and demand, support system dan coding market. Sama-sama bro Wawan, thank you. Minimal modal berapa sih bang? Kalau misal di OctaFX sekarang kalau nggak salah $50 ya. Tapi saran saya sih $100 ya kalau misalnya mau trading di forex minimal, supaya ketahanannya lumayan aman di 0,01 lot. Bang, per forex kan banyak. Apa setiap hari Bang Daryl liatin satu-satu atau pilih favorit aja? Saya selalu mulanya itu selalu dari 4 pair dulu ya. Major pair itu ya, itu adalah Euro USD, GBP USD, Aussie USD dan GBP Jepang Yen. Di USD Jepang Yen maksud saya. Nah, abis itu saya baru ke gold ya. Gold itu juga salah satu yang selalu saya lihat ya. Kemudian GBP Jepang Yen itu juga salah satu yang selalu saya lihat. Baru sisanya tuh saya nggak lihat semua ya. Saya cuma pilih-pilih yang kira-kira dari bentuk pertamanya udah saya suka gitu. Jadi saya cuman filternya tuh dari bentuknya dulu, bentuk chartnya seperti apa. Cepat aja gitu ya, cuma asal lewat aja.
Bang buka grup Signal Trade gak? Nggak ada sih, cuman kalau misalnya di grup saya di Discord itu bisa banyak teman-teman yang pada sharing roadmap ya. Bukannya Signal sih sebenarnya, lebih ke roadmap sebenarnya. Bang saran dong kalau kita scalping jam 7 sampai 12 malam itu kan kalau tidak salah jam sibuknya kita entry pakai berapa lot, kisaran equity 500 dan target TP pips kira-kira berapa bang? 1:1,5 atau 1:2? Kalau scalping itu 1:1,5 itu sudah oke. Dan untuk equity 500 bukanya itu bisa 0,05 lot gitu ya, atau 0,1 lot untuk scalping itu bisa. Psikologi saat loss masih susah untuk dikendalikan bang, suka emosian padahal secara trade per bulan ada keuntungan walaupun cuma 10% dari modal. Kalau misalnya bro itu sudah 10% dari modal per bulan ya, itu sudah bagus bro ya, itu udah bagus banget. Tinggal nanti dinaikin lotnya pelan-pelan ya, nanti di scale up gitu loh dia punya modal. Kalau saran saya sih 10% per bulan tuh sudah bagus kalau misalnya sudah bisa stabil di situ. Jadi jaga dulu di situ, konsistenin 10% per bulan, nanti tinggal di scale up aja sebenarnya. Salam kenal Pak Deril dari Batang. Halo Bro Angga, salam kenal. Bang, kalau entry pakai Fibo untuk menentukan crown area di time frame besar atau kecil? Di time frame kecil ya, crown area di time frame kecil. Apakah semua market bisa dianalisa? Gimana nentuin market yang bagus buat dianalisa? Semua market bisa dianalisa ya, semua market, apalagi di forex ya. Di forex itu bisa dianalisa semua. Kenapa? Karena marketnya sudah efisien, semuanya sudah liquid ya, semua pairnya sudah liquid, chartnya juga sudah, data historisnya sudah lengkap. Jadi semuanya bisa dianalisa gitu. Antara market bagus atau enggaknya itu tergantung style kalian masing-masing. Kalau kalian sukanya trading di sideways, ya berarti kalau market sideways bagus. Kalau kalian suka trading di market yang trending ya, yang lagi jalan marketnya, itu berarti kalian tunggu ya. Karena apa? Karena percaya nggak percaya 70% market itu akan sideways teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngeliat market nih, jarang sekali kita pas buka market itu kita langsung ada di market yang lagi trending. Jarang. Pasti kemungkinan besar di sideways itu. Bang, kalau nyari pattern di time frame entry ya, kalau roadmap buat tentuin trennya. Betul ya, jadi time frame entry itu untuk nyari pattern, kalau roadmap itu untuk nentuin tren. Bang, misalnya kita gunain risk 1% dari modal, sedangkan stop loss tiap OP kadang-kadang berbeda. Berarti lotnya juga ikut berubah ya? Betul, lotnya juga ikut berubah. Jadi yang dirubah itu lotnya, range-nya tetap berubah-berubah memang. Terus ya udah, berarti lotnya ngikutin range-nya berapa. Itu adalah MM yang benar seperti itu. Apakah semua market bisa dianalisa? Gimana itu udah tadi dijawab. Bang, baiknya fixed course atau floating course? Kalau saya biasanya fix aja ya, kurs yang fix itu supaya apa? Supaya saya nggak terlalu ribet nanti sama volatility dari kursnya tersebut ya. Jadi saya lebih pakai yang fix. Bang, benefit advance class. Advance class itu yang pasti bukan nggak dibuka untuk umum ya sekarang. Dan juga itu saya bahasnya tentang time ya teman-teman ya, tentang time. Maksudnya time itu maksudnya apa? Akan dikasih tahu, diajarin caranya ngitung cycle ya, seperti itu. Itu lebih condongnya ke situ. Dan juga untuk advance itu juga diajarin nanti price action tapi yang lebih advance seperti unfilled order, kemudian order block dan lain-lain seperti itu. Bang mau nanya, jam berapa paling rekomend untuk scalping? Jam berapa bang? Kalau untuk scalping saran saya di market yang lagi biasa aja sebenarnya. Ya jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan ya. Kenapa? Karena kalau terlalu kencang kan spreadnya jadi gede. Itu nanti akan mempengaruhi posisinya di scalping ya. Karena scalping itu sangat sensitif dengan spread sebenarnya. Jangan yang terlalu pelan juga. Kenapa? Karena ya kelamaan nanti scalpingnya akan capek sendiri. Jadi di market yang biasa aja. Nah, biasanya itu market-market yang seperti itu adanya di malam ya, di jam 10 sampai jam 11 malam biasanya. Bang, buy stop dan sell stop enaknya di market seperti apa? Di market yang lagi trending ya, jadi kita bisa entry-nya dengan breakout. Ya kalau misalnya lagi bullish trend, kita entry-nya berdasarkan breakout strategi, kita bisa pakai buy stop dan sell stop. Jangan pakai buy stop dan sell stop di market yang sideways, itu nggak boleh banget. Nggak bahas fundamental ya bang? Enggak ya, saya full technical sih sebenarnya kalau di dalam forex ya.
Kalau misalnya saya melihat news itu pun kadang-kadang yang penting-penting aja sih, yang impactnya merah, dan itu kadang-kadang saya hindarin juga justru. Bang, forecast Euro USD dong. Nanti kita pasti forecastin ya Euro, yang apalagi major pair itu pasti kita bahas nanti. Tunggu ya, kita akan Q&A dulu sampai jam setengah 8 kurang 5. Bang, saya kalau depo 20 seminggu bisa profit 100%, tapi kalau depo 100 seminggu habis, cara manajemennya gimana? Itu dari mindset ya. Karena gini, kalau kamu deposit $20 itu pasti kamu nggak akan pusing gitu loh. Maksudnya nggak akan pusing, kenapa? Karena menurut kamu mungkin ya $20 itu adalah uang yang kecil, yang kalau hilang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah naik ya, itu nanti emosi mulai bermain di situ. Ya itu akan tradingnya akan jauh berbeda 180 derajat. Jadi saran saya kalau mau naik ya pelan-pelan dari 20 ke 25 ya, ke 30, 35 kayak itu ada stepnya ya. Jangan langsung ditabrak. Kalau stepnya berapa paling bagus itu tergantung diri masing-masing, coba aja, itu masih dicoba dari 20 ke 30 misalnya. Atau dari 20 ke 40 langsung. Kalau misalnya kegedean diturunin stepnya, gitu aja sih sebenarnya. Bali hadir, halo Bro Denny. Bang, udah entry XAU atau Nasdaq analisanya Bang? Nanti ya kita akan bahas. Main satu lot bagusnya modal berapa ya? Kalau satu lot itu bagusnya di 10.000 US ya, di 100 juta. 10.000 US. Minimum spread. Major pair itu apa sih Bang? Major pair itu adalah pair-pair yang utama ya, yang utama yang paling transaksinya tuh dianggap paling besar di forex market, seperti Euro USD, GBP USD ya. Jadi pair-pair yang major gitu, yang apa sih, yang sering di trading, yang frekuensi tradingnya paling besar. Biasanya seperti itu. Gold itu juga udah termasuk sih sebenarnya. Tapi karena gold itu produknya bukannya mata uang, makanya dia masuknya ke metal sebenarnya. Pas ini saya entry di gold USD. Perlu di TP SL di angka berapa? Nanti kita cek ya berapa range-nya. Harusnya gini loh, kalau misalnya sudah entry di satu pair itu harus sudah di plan dulu ya, kita mau keluarnya di mana, di exitnya di mana. Jangan sampai kayak begini, jangan sampai kita udah entry tapi kita nggak tahu exitnya di mana. Itu udah pasti entry-nya juga kenapa gitu, reasonnya apa entry-nya. Kalau misalnya sudah entry-nya sudah oke, itu exitnya sudah oke, baru itu bener ya, seperti itu. Tips kecanduan trading gimana? Jangan terlalu sering lihat PC gitu ya. Jadi aplikasi tradingnya di handphone di delete aja, nggak apa-apa. Jadi kita tradingnya hanya dari PC, dari laptop, itu bisa mengurangi sebenarnya gitu. Dan bikin trading jurnal sebenarnya itu udah paling bagus. Bang, gimana caranya atur chart biar kayak punya abang? Kalau mau atur chart seperti saya punya ya, itu gampang sih caranya. Kalian tinggal ke sini ya, nih saya tunjukin. Kalian tinggal klik kanan, terus kalian properties. Ini tinggal ikutin aja nih di sini. Seperti ini ya. Ikutin nih, saya punya ininya. Backgroundnya warnanya ivory segala macam. Ini tinggal diikutin nih. Udah seperti ini. Saya nggak macam-macamin, ininya juga tinggal diginin aja. Gridnya dihapus, dihilangin ya. Ininya candlestick. Udah sih, itu aja sih yang saya pakai. Bang, kita gimana bisa tahu tren bakalan sideways, berlanjut atau balik arah? Dan kalau tren berlanjut, bagaimana nentuin supaya entry, tentuin TPSL? Itu harus tahu tentang price action ya. Jadi harus tahu market structure seperti apa, harus tahu level-level harganya gimana, ya itu harus tahu. Jadi sideways itu ya kita kan tahu levelnya ya di mana, atau structure-nya itu di mana, batas atas atau batas bawah, atau support resistance-nya. Kalau dia bergerak masih di range itu ya berarti itu masih sideways gitu. Once dia breakout ke atas atau ke bawah, itu baru dia ke level berikutnya. Nah, itu baru bisa dinamakan trending atau hanya koreksi. Nanti bisa dilihat di situ. Bang, masih sering loss nggak meskipun sudah berpengalaman trading? Masih ya, masih sering loss. Loss itu udah pasti masih sering ya. Tergantung trade-nya. Kalau saya kan trade cuma lumayan ya, sering. Maksud saya satu minggu saya bisa berapa kali trade gitu ya. Dan itu berarti loss-nya itu ya hitung aja. Kalau misalnya win rate saya 67%, 65% ya, berarti 45%-nya saya loss sebenarnya. Jadi ya nggak masalah sih ya gitu. Bang, saya mau nanya, kalau untuk profitnya 2 juta per bulan, depo berapa untuk anak kosan? Oke, kalau mau 2 juta per bulan ya, itu saran saya sih 20 juta.
deponya ya. Dengan per bulannya 10% berarti anggapan saya sih kayak gitu ya gampangnya. Kalau mau profit berapa tinggal dikali aja 10%-nya. Jadi kalau itu anggap aja profitnya jadi 10%-nya. Kalau mau 2 juta berarti 20 juta sebulan. 20 juta untuk depositnya. Bang, price action itu apa sih dan apa yang dipelajari? Maaf baru join. Price action itu adalah menganalisa chart berdasarkan candlestick ya. Jadi kita lihat perilaku candlestick seperti apa ya. Candlestick itu yang kalian lihat di depan ini ya, yang warna-warni, yang warna hijau sama warna merah, itu namanya candlestick. Nah, kita menganalisa gerak-geriknya dia ya. Kita menganalisa dia ngapain ya. Nah, itu nanti namanya price action ya. Bang, seberapa besar pengaruh government bonds berperan dalam forex? Besar ya. Government bonds itu termasuk salah satu makroekonomi ya. Dan itu pengaruhnya besar ya. Jadi ya pakai logika aja, kalau bondsnya naik ya, government bonds naik ya, kuponnya atau dia punya bunganya ya, berarti kan otomatis pergerakan uang kemana gitu bisa dilihat ya. Yang penting tuh flow money-nya kemana, kita bisa tahu gitu loh. Bang, full time trader bisa ngajuin KPR gak? Itu saya kurang tahu ya. Kalau full time, kalau misalnya KPR itu saya soalnya nggak pernah mengajukannya sebagai apa sih, dari profesinya sebagai trader gitu, saya belum pernah soalnya. Itu saya kurang tahu. Bang Daryl, kalau forex nggak ada jangka waktunya ya tradingnya? Nggak ada ya, kalau nggak ada. Beda sama binary ya. Binary itu dikasih jangka waktu, tapi kalau forex tuh nggak ada ya. Tergantung kalau kita pengen keluar ya keluar ya. Atau kalau misalnya ditahan terus sampai kita MC ya, itu baru itu batas waktunya ya di modal kita sebenarnya. Sama action kita. Bang, titip pesan pada trader jangan pernah masuk ke trade for gambling. Betul ya. Tapi memang sih itu sudah menjadi hukum alam ya. Banyak sih sebenarnya trader-trader itu yang masuk karena untuk adrenalin pertama dan juga untuk gambling. Itu saya sudah sering banget ngelihat ya, sudah banyak sekali ya. Dan pesan saya sih ya, itu nggak kalau misalnya kalian belum tahu ada di kondisi itu ya, kalian harus pikir dulu reason kalian trading itu apa. Kalau kalian selama ini fine-fine aja, kalau loss terus gitu ya, nggak pernah ada profitnya, kalian fine-fine aja dan kalian senang menjalaninya, itu bisa jadi kalian trading untuk gambling gitu ya. Jadi seperti itu sih. Apakah bisa berubah mindsetnya? Bisa tentunya ya. Jadi tergantung dari goalsnya, makanya mulai rapih tradingnya. Rapih itu apa? Belajar teknik yang benar, terus bikin jurnal tradingnya seperti apa, itu harus dicatat biar kita bisa lihat kita punya trading seperti apa, di review kita bisa lihat kita punya plusnya di mana, strength kita di mana, weakness kita di mana, itu nanti kelihatan semua. Bang, kalau pattern reversal gimana sih identifikasinya? Pattern reversal itu udah fix ya. Jadi pattern itu cuma ada double top, double bottom, head and shoulder, inverted head and shoulder, cup and handle gitu ya. Nah, kalau muncul pattern-pattern seperti itu sebenarnya lihat dulu kejadiannya di mana. Apakah kejadiannya di base ya atau di fase konsolidasi yang besar, atau nama lainnya di fase ya. Kalau kalian belajar Dow teori, kalian lihat fasenya dulu apa. Apakah fasenya ada di akumulasi, distribusi gitu-gitu ya. Nanti di fase-fase seperti itu atau di kondisi market yang sideways seperti itu pasti biasanya akan muncul ya pattern-patternnya. Jadi kalian harus hafalin bentuk patternnya seperti apa. Kalau double top ya bentuknya seperti itu, double bottom bentuknya seperti itu gitu ya. Kemudian kalau head and shoulder bentuknya juga seperti itu. Jadi itu sudah fix semuanya. Kalian tinggal pelajari aja bentuk-bentuknya dan juga entry strateginya seperti apa gitu. Teman-teman minta bantuannya untuk subs channel saya dan juga likes ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi 100.000, tinggal 200 subscriber, 300 subscriber lagi. Tolong dibantuin, siapa tahu dalam live ini bisa 100.000 ya. Bang, paling suka pakai teknik apa? Tingkat akurasi paling tinggi teknik apa? Saya paling suka pakai price action dengan divergence ya. Dan tools yang saya pakai ya cuma price action. Price action itu maksudnya apa ya? Price action itu bisa pakai candle pattern, bisa pakai support resistance, bisa pakai supply and demand. Itu semuanya masuk dalam price action ya. Trend line itu juga masuk price action semua. Dan kalau yang kedua toolsnya apa? Divergence itu saya suka. Dan yang ketiga apa? Saya pakai Fibo. Udah itu aja ya. Saya nggak pakai macam-macam.
Kalau yang kalian lihat seperti moving average ya, terus stokastik itu cuman alat bantu teman-teman, itu bukan teknik tapi itu alat bantu saya untuk melihat market seperti apa. Gitu. Oke. Berapa kali trade sehari, Bang? Saya sehari belum tentu trade sekali. Kalau misalnya saya masih ada posisi yang saya hold, saya nggak trade. Tapi kalau misalnya posisi saya kosong, saya pasti trade gitu ya. Saya pasti trading. Seminggu itu saya hitungannya seminggu lah. Seminggu itu bisa 5-6 kali trade lah ya, segituan. Rata-rata ya, rata-rata. Bisa lebih, bisa kurang. Bang, bahas seasonality dong. Seasonality itu apa nih maksudnya? Yang cycle berarti ya, ngomongnya cycle, siklus gitu ya. Itu kalau ngomongin market cycle ya, itu sebenarnya lebih ke advance sih. Jadi kita harus mengerti dulu tentang yang namanya swing dulu yang tepat gimana. Kita ngerti satu cycle harga itu seperti apa gitu ya. Kalau seasonality-nya berdasarkan waktu ya, kayak misalnya apa sih, jam Tokyo, Asian session gitu ya, terus kemudian ada Euro session, kemudian ada US session. Itu semua saya sudah bahas di dalam satu video sebenarnya. Intinya sih gini sih, trading itu saya tidak terlalu melihat season sebenarnya, nggak session ya, maksud saya nggak terlalu melihat session itu. Yang penting saya ada waktu untuk saya bisa fokus dalam market, saya bisa melihat, bisa tenang ya, bisa melihat market itu seperti apa, itu baru saya lakukan trading seperti itu. Leverage OctaFX sampai berapa? Kalau nggak salah sampai 1:500 kalau nggak salah ya. Bang, tips agar survive di market itu apa? Tipsnya adalah kalian dari mentalnya dibentuk dulu ya, jangan tradingnya itu yang benar. Maksudnya yang benar itu apa? Setiap masuk itu harus ada planningnya, jangan planning cuman di otak. Saya bikin plan kok Bang, tapi saya bikin plannya di kepala gitu ya, dibayangin doang. Itu nggak bisa ya. Namanya plan tuh kalian harus tulis. Yang itulah ya, plannya tulis itu yang dianggap orang ribet gitu loh. Ribet, ngapain sih trading cuma tinggal pencet-pencet doang, ngapain mesti tulis-tulis? Ya itu bedanya. Kalau kalian pencet-pencet doang, itu akan sulit untuk konsisten. Tapi kalau begitu kalian sudah tulis atau kalian catat, itu akan beda sama sekali. Gitu ya. Kalian boleh tanya deh trader-trader yang profesional ya. Kalian boleh tanya semua trader yang profesional menurut kalian, baik dalam maupun luar negeri, gimana mereka trading. Pasti mereka bikin breaking journal, itu sudah pasti ya. Yang saya perhatiin sih gitu. Yang konsisten ya, tanya tradernya yang sudah konsisten, seperti itu maksud saya. Abang biasanya hold per trade berapa lama normalnya? Rata-rata 1 sampai 2 hari itu rata-rata. Analisa XAU nanti ya kita analisa. Leverage yang baik bagi modal di bawah 100 gimana Bang? Kalau di bawah 100 ya, itu tergantung lagi kamu itu sudah trading berapa lama. Kalau kamu udah tradingnya lumayan lama ya, punya pengalaman 2-3 tahun, kamu bisa pakai leverage yang gede. Ya nggak apa-apa, 1:500, 1:1000 itu boleh. Tapi kalau kamu masih baru mulai ya, kamu pakainya yang 1:200 aja sebenarnya, seperti itu. Bang, cara kita ganti pair di market watch sekali klik tanpa open window di MT4. Tanpa open window, tinggal di drag aja ya di market watch-nya ya. Dari market watch ini seperti ini, sebentar ya. Dari market watch kayak gini ya, kamu drag aja nih. Misalnya kamu mau ganti GBP/USD ke sini gitu ya. Kamu klik di GBP/USD terus tahan mouse-nya terus di drag ke sini. Udah gitu doang. Terus gini, pindah-pindahin aja kayak gini. Caranya seperti itu. Mencari area supply and demand tetapi banyak fake breakout. Ya nggak masalah sebenarnya, gini loh. Supply and demand itu kan area ya. Jadi kalau supply and demand itu nggak apa ya, lebih justru menurut saya lebih apa ya, lebih safe daripada support resistance biasa. Karena kan kalau support resistance itu bermainnya dengan level. Sedangkan kalau SND itu bermain dengan area. Jadi kemungkinan besar untuk breakoutnya itu kita bisa identify-nya lebih oke sebenarnya kayak gitu. Bang, saya ngikutin metode-metode yang saya lihat di YouTube channel Bang, tapi saya ujung-ujungnya scalping by feeling, mostly profit. Apakah hitung dalam gamble trader? Saya nggak bisa bilang seperti itu, tapi suatu saat itu pasti akan apa ya? Akan banyak lossnya. Kenapa? Karena itu mungkin sekarang equity wave-nya bro lagi bagus ya, maksudnya lagi bagus gitu, lagi feelingnya lagi bagus ibaratnya gitu. Nanti kalau feelingnya lagi nggak enak ya, itu akan banyak lossnya dan nanti akan bingung, akan susah gitu, akan berpikir kok saya loss terus, dan ujung-ujungnya nanti malah
kapok gitu. Bang, emang apa bedanya kalau OP dengan 0,1 lot dengan leverage 1/100 dan 1/500? Besar lotnya yang bisa digunakan. Jadi $100 nih, modal kalian $100. Terus kalian dengan satu leverage 1/100 mungkin kalian cuma bisa buka 0,05 lot gitu. Mungkin ya. Tapi dengan 1/500 kalian mungkin bisa buka sampai 0,2 lot. Bedanya di situ. Lo bagus dong bang, kita bisa buka lot paling gede, lebih gede. Ya kalau misalnya kalian udah pro saya bilang nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pemula, ya kalau kalian buka lot gede terus ketarik ke bawah sebentar gimana? Duitnya habis langsung. Itu loh maksud saya ya. Jadi itu pedang bermata dua. Bang, apakah entry harus guna stokastik? Enggak ya. Saya nggak pernah entry dengan menggunakan stokastik. Bang, bisa bahas astrologi trading? Bisa sih, saya bahas astrologi trading tapi cuman intronya doang ya. Kalau kalian mau belajar astrologi secara dalam ya kalian bisa ke Astronaci sebenarnya gitu ya. Bang, zona trading strategi itu gimana ya? Zona strategi saya gini, kalau main zone ya, zone yang buat saya itu adalah PRZ namanya, Potential Reversal Zone ya. Jadi PRZ itu adalah area di mana kira-kira harga itu kemungkinan besar akan balik arah di mana gitu ya. Oke teman-teman, sekarang udah 7:30 ya. Saya akan mulai untuk menganalisa ya. Saya mulai dari Euro USD dulu teman-teman, dari H4 ya seperti biasa. Nah ini ya, major pair Euro USD H4 itu major pair. Euro USD sekarang berada di structure-nya di atas ini, teman-teman ya. Ini structure namanya ya. Structure tuh kenapa? Kenapa namanya structure? Karena kalian lihat level ini itu di retest berkali-kali ya. 1 2 dia masih tahan, terus pantulannya juga bagus ke bawah ya, dan sampai di sini dia di retest lagi. Pertama di retest dia balik, terus sekarang di retest lagi gitu ya. Berarti ini levelnya level structure nih, level kuat gitu ya. Nah ini sekarang sudah ada di structure level, kita tinggal lihat ya. Berarti anggapannya kalau misalnya harga ini asumsi saya masih sideways, berarti dia masih bergeraknya di sini-sini dulu ya. Kita lihat aja berkaca ke histori sebelumnya, dia berapa kali di sini ya, dia ranging berapa lama itu kita masih lihat. Nah itu berarti kita anggapannya dia akan ranging di sini misalnya ya. Ya udah kita tinggal turun aja ke M30. Oke. Di M30 seperti ini ya, dia sudah mulai ada rejection seperti ini ya. Ini tandanya dia mungkin mau ke bawah seperti itu ya. Ini saya lihat dulu, ini SL-nya cuma 143 ke atas, terus dia punya TP bisa 331 dibanding 3. Trade-nya bagus sekali ya. Jadi kita tandain di sini di bawah ya, dia punya ini saya kasih warna yang lebih yang lebih tipis ya supaya bisa tahu ini minor. Nah, ini minornya di sini ya, supportnya. Ya udah, di sini kita lihat di sini ada double top di sini kecil ya. Kalau misalnya kita turun ke M5 nih, ini jadi double top nih teman-teman ya. Ini kita bisa manfaatkan ya. Saya ke M30 lagi. Ya udah, di sini berarti arahnya itu kalau saya pribadi saya lebih condong dia untuk kita nge-sell dulu ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah ada di structure level seperti ini. Itu. Yang tadi saya bilang kalau structure kayak gini ya kemungkinan besar dia mau turun dulu. Saya di sini akan coba untuk sell teman-teman ya. Di sini saya akan sell. Untuk SL-nya saya taruh di paling atas seperti ini ya, sekitar 115 lah, 16 pips saya taruh di atas. 16 pips nggak bisa, terlalu minim, berarti sekitar 20. Oke, 20 pips ya SL-nya. Oke, 16, 108 bisa nih, 16 segini. Nah, untuk TP-nya saya ke bawah sini teman-teman ya, di bawah. Risk reward-nya 1/1,5 nih ya. Ingat, perhatiin ya. Perhatikan saya punya SL tuh cuman sedikit ya, cuman sekitar 16 pips teman-teman, perhatikan. Tapi saya punya TP itu bisa 30 pips. Ya, ini namanya risk reward. Jadi kenapa harus kayak gitu, Bang? Jadi gini, kalau karena win rate saya itu cuma 60%-an, ya saya harus tahu kapan ketika saya TP tuh saya dapatnya lebih banyak daripada SL. Jadi once nanti kalau di total, di akumulatif sampai akhir bulan, take profit saya masih lebih besar daripada SL gitu ya. Oke, itu reasonnya seperti itu ya. 4 seperti ini karena dia sudah ada di pucuk di atas. Saya predik dia akan ke bawah. Nanti pada saat di sini di bawah teman-teman ya, ini lebih baik SL-nya saya pindahin dulu. Oke, nanti TP-nya ya. Ini saya rencana jadi TP pertama ya. TP pertama nanti begitu di break lagi saya akan hitung ya. Ini range-nya berapa dari atas ke bawah. Let's say dari sini ya, range-nya sampai ke bawah sini 35 pips. Oke, saya akan hitung lagi tuh 35 pips ke bawah.
kira-kira di sini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh terconfluence dengan yang namanya area resistance structure juga di sini, tapi strukturnya lebih kecil ya. Nah, ya udah kalau gitu saya nanti TP-nya mau di bawah di daerah sini. Ini saya TP saya geser jadi di sini. Di sini teman-teman ya. Ini saya akan geser jadi di sini. Oke. Nah, ini menjadi TP saya ya. Jadi TP saya total tuh sekitar 60 pips dengan SL-nya cuma 16 pips ya. Ini yang saya lakukan untuk Euro USD seperti itu. Oke, itu Euro USD teman-teman. Sekarang kita ke GU ya. Ke GU. Nah, GU ini sudah break ke atas teman-teman, sudah keluar jalur bearish-nya ya. Jadi dia bearish-nya di sini, dia sudah keluar jalur bearish. Dari H4-nya ya, ini kita lihat apakah ada kemungkinan turun. Dia sih ada kemungkinan teman-teman ya. Kenapa? Karena ada chance dia bikin yang namanya head and shoulder nih ya. Yang saya bilang di sini ini jadi left shoulder ya, di sebelah sini. Yang merah ini jadi headnya ya, kalian perhatikan seperti ini, dan yang sini jadi right shoulder. Oke, kalau bicara seperti itu kita mesti lihat neckline-nya di mana. Oke, neckline-nya ternyata di daerah sini teman-teman ya, sini bawah. Seperti ini neckline-nya ya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia bisa kemungkinan besar bikin. Nah, dia harus seperti ini teman-teman ya. Ini dia neckline-nya di sini. Kalau dia mau bikin descending head and shoulder, dia harus masuk lagi ke bawah ya. Nah, sekarang kita lihat di M30-nya apakah mungkin dia bisa ke bawah. Oke, dari apa namanya price action-nya seperti ini saya tidak akan nge-sell. Kenapa? Karena dia kalau nge-sell pun turunnya cuma sampai sini teman-teman ya. Cuma 40 pips nih ke bawah. Ke area sini doang nih teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah dipastikan ya teman-teman ya. Ini area true support resistance range-nya tuh di daerah sini ya. Sebenarnya tuh di daerah sini. Sisanya ini ke bawah ini tuh fake out ya. Jadi ini Quasimodo namanya teman-teman. Kalau kalian belajar price action atau SND, kalian tahu yang namanya Quasimodo area ya, itulah. Ini ya Quasimodo namanya. Dan di sini jadi bukan fake out sebenarnya, tapi jadi harga apa namanya? Harga deviasinya di sini teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau yang GBP XAU GBP USD itu saya tidak akan sell. Oke, teman-teman, saya akan tunggu dulu. Tapi ini memang tendensinya tuh masih bisa up teman-teman ya. Jadi makanya ini agak sanksi nih kalau di sini ya. Secara tren minornya pun dia harusnya sudah shifting ya dari bearish di sini ya. Kalian perhatikan ya, ini kan tadinya bearish nih. Ya, dia kan patah. Nih sekarang kan jadi sideways dan dia tendensinya ke bullish gitu loh. Di sini ada berapa cycle? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. Masih ada 2 cycle lagi ke atas teman-teman. Kalau dia harus symmetrical dengan yang kirinya, harus ada 2 cycle lagi. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Itu untuk GU ya. Kemudian sekarang saya bahas Aussie teman-teman. Aussie US dollar. Ya, kalau Aussie USD kita lihat ya range-nya tuh di sini sebenarnya. Oke. Range-nya di sini, kita tinggal gambar pivotnya. Pivotnya tengahnya di sini. Oke. Nah, sekarang harga ini lagi di pivot tengahnya, teman-teman ya. Ini agak kurang ke atas sedikit. Oke, di sini. Ini pivotnya ya. Nah, sekarang harga lagi ada di pivot ya, teman-teman. Berarti tendensinya dia akan turun dulu ya. Ini sekarang kalau misalnya saya lihat range-nya dari range harga ya. Ini kalau kita tarik dari sini ke sini ya. Saya 1:1 ya. Seperti ini. Ketika dia break ya, dia harusnya masih ada sisa sedikit lagi dia ke atas ya, sampai ke area sini ya. Jadi ini ada jarak sedikit lagi ya. Tapi kita lihat di M30-nya. Oke, di M30-nya dia justru bikin yang ascending HNS ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kayak gini nanti kita tinggal tunggu pada saat dia turun ke bawah, apakah dia bisa break break ke bawah ya. Nanti tinggal dilihat jaraknya berapa, seperti ini. Tinggal aplikasikan aja segini. Kalau misalnya dia break di sini ya aplikasinya begini ya. Nanti kemungkinan besar dia akan jatuh sampai daerah sini nih. Ya, ini kalau misalnya kita gabungin dengan SND, di bawahnya tuh ada SND ya di sini. Ini ada SND-nya. Kira-kira di sini. Ya, ini jadi areanya dia gitu loh.
Tapi apakah saya akan nambah posisi di Aussie? Enggak ya, saya akan nggak akan open di Aussie US dollar. Tapi ini memang tendensinya tetap masih turun juga sama ya, karena dia sudah ada di area tadi resistance juga di pivotnya si area SND tadi ya, itu jadi resistance-nya dia. Nah itu yang kita perhatikan, oke. Nextnya USD Jepang Yen teman-teman. Nah untuk USD Jepang Yen dia sekarang justru ada di demand teman-teman. Ini abu-abu ini saya gambar, ini area demand teman-teman ya, di bawah sini. Ini dia sudah nyentuh area demandnya. Berarti kita tinggal tunggu aja ya teman-teman. Ini adalah trendline pertama ya, kemudian ini adalah trendline keduanya seperti ini. Kita tinggal tunggu aja nih harganya tuh bisa balik arah. Tendensi tetap up dia. Kenapa? Karena dia sudah ada di area demand. Dia berarti masuk PR zone, PRZ-nya di sini. Dia mau balik arah harusnya. Dan di M30-nya kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus perhatikan apakah ada reversal pattern yang berlaku di sini. Oke, di sini nggak ada teman-teman ya, tapi sebentar saya akan pakai Aussie USD tadi ya. Sorry, USD Jepang Yen. Saya akan lihat di sini apakah ada divergence ya, teman-teman ya. Di H4-nya kalau perlu saya lihat ada divergence apa enggak. Oke, H4-nya teridentify ada bullish divergence di sini, teman-teman ya. Ini ada bullish divergence ya. Oke, kalau gitu saya tidak akan berbuat apa-apa dulu ya. Saya tidak akan langsung buy di sini ya sampai dia break di angka 109052 ya. Kalau dia close di situ, ya ini berarti akan terjadi awal pembalikan arah harga, bisa jadi ya. Tapi yang pasti ini ada satu range besar di sebelah kiri yang sekarang dia jadi di pivotnya juga. Berarti dia ada kemungkinan besar untuk up nih dari si USD Jepang Yen, masih ada kemungkinan untuk up. So view saya nih untuk USD Jepang Yen mungkin dia akan berkonsolidasi dulu sebentar ya sampai dia seperti ini teman-teman ya. Dia break ke atas dulu. Kemudian dia ada retrace sekali ya ke sini. Mungkin baru dia akan jalan up ke atas. Ini untuk USD Jepang Yen kurang lebih mungkin seperti ini teman-teman ya. Oke, itu untuk USD Jepang Yen. Nextnya saya akan bahas tentang gold teman-teman ya, tentang XAU. Nah seperti ini ya, XAU dia sudah sudah bikin inverted head and shoulder seperti ini ya. Dan ini kalau misalnya kita perhatikan dia bikin sideways kayak gini kan. Nah ini kalau misalnya sideways seperti ini, kita tinggal lihat dia bikinnya apa. Dia bikinnya higher high terus kemudian candlesticknya sudah moving average sudah mulai forming ke atas, tendensinya up ke atas gitu ya. Nah sekarang kita mau lihat targetnya sampai mana kalau begitu. Ya target pertama tentunya dari shouldernya aja, shoulder to shouldernya jaraknya seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya kita perhatikan, ini target pertamanya sudah mau kena ya di daerah sini. Jadi di 1784 ini menjadi target pertamanya. Tapi kita lihat di M30-nya apakah ada tanda-tanda untuk koreksi gitu ya. Nah, sudah muncul satu candle reversal di sini, satu tanda ya. Jadi ini bisa jadi tanda baik untuk dia koreksi dulu ya. Sekarang kita lihat di sini berdasarkan supply and demand-nya di mana di sini, teman-teman ya. Ini area SND-nya, area demand-nya di demand yang terdekat ya. Jadi kalau misalnya dia kena koreksi sampai sini, dia bisa break ke bawah, kemungkinan besar dia akan koreksinya lebih dalam sampai ke structure sebelumnya, yaitu di sini ya, di 1769. Jadi yang kita perhatikan, jangan entry buy sekarang dulu maupun sell. Karena apa? Karena saya lebih prefer dia turun dulu ke bawah baru kita nge-buy. Karena ini secara trennya pun sudah up ya teman-teman. Untuk jangka panjangnya sekarang sampai mana dia bisa up ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari head and shoulder-nya dari sini ke sini, kalau kita copy paste di atas sini ya, ini bisa sampai ke angka sekitar 1830 teman-teman. Ini untuk jangka panjangnya. Dan itu memang tercluster dengan area structure yang ada di sini. Kalian perhatikan ya. Tadi saya cuma ngukur loh, ya cuma ngukur di kanan, tapi dia bisa pas sampai ke area ini ya, yang jadi structure-nya di sini, gitu loh. Yaitu tercluster ya sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi ya, market itu sifatnya geometrik teman-teman ya. Makanya bisa kita analisis secara teknikal. Itu reasonnya. Jadi saya tarik garis doang, kelihatannya ngasal, tapi begitu saya taruh di sini, saya bikin garis, ternyata trigonometris ya, dia bisa bikin jadi support di sini gitu. Nah itulah reasonnya seperti itu ya. Jadi analisa teknikal ya, kenapa saya cukup menggunakan analisa teknikal ya, karena semua sudah direpresentasikan berdasarkan si harga candlestick ini, sudah diwakilkan ya semua segala sesuatu yang terjadi di market ya, mau news mau apa, itu kelihatan patternnya. Oke, itu XAU US dollar. Sementara seperti itu. Sekarang saya mau bahas tentang New Zealand ya teman-teman ya, NZD USD.
NZD USD teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dia juga berada di area di sini ya. Ini kan jadi strukturnya dia nih ya. 1 2 gitu. Jadi dia pada saat dia break bawah sini dia jalan gitu ya. Sekarang dia lagi retest nih teman-teman. Area sini lagi retest. Nah, ini kita sudah tahu areanya di sini ya, levelnya, level pentingnya di sini. Sekarang dia lagi retest ke bawah. Berarti tujuannya dia mau dipantulin teman-teman ya. Sementara sekarang harganya sudah break ke atas nih. Sekarang lagi berada di atasnya malahan kan. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, kita tinggal lihat di M30-nya kayak gimana. Apakah ada tendensi dia untuk break ke bawah. Nah, kalau misal saya lihat dari price chart patternnya kayak gini ya, ini justru dia kemungkinan besar nih akan ketahan teman-teman. Jadi gini ya, ini kita tinggal tandain aja, kotak-kotakin seperti ini ya. Nah, kita tinggal jaga aja teman-teman. Kalau misalnya dia bisa ada satu candle yang break di sini ya, walaupun agak berat karena di sini juga ada areanya ya. Jadi kalau misalnya mau aman sekali sih di bawah sekali teman-teman ya, sampai 0,13 nih. Masih dia turun 30 pips ke bawah aja, bisa close 30 pips ke bawah. Itu arahnya sudah akan berganti jadi bearish ya, gitu ya. Jadi kalau sekarang belum action dulu nih ya, no action saya di sini. Nah, makanya kita harus tahu kapan kita harus action, kapan enggak ya. Kan kalau kapan saya sudah apa ya? Sudah melewati masa-masa yang kayak misalnya setiap kita ngeliat market tuh pengennya entry terus kayak gitu ya. Nggak selalu seperti itu ya. Kita kalau harus berpikir reason yang rasional ya. Kenapa saya entry di sini? Apakah ada sesuatu yang bisa bikin saya lebih menguntungkan saya gitu, atau advantage buat saya? Kalau nggak ada ya ngapain saya entry ya? Di sini advantage saya apa? Saya punya SL juga jadi gede kalau saya nge-sell sekarang. Kalau saya nge-buy juga SL-nya juga gede ya. Terus masalahnya gede, kenapa saya bilang gede? Kan cuma 20 pips bang. Ya kita lihat rewards-nya, apakah saya bisa nyampe ke 50 gitu. Sedangkan kalau di sini dia up ya dia cuma sampai di daerah sini misalnya ya. Karena di sini tuh ada area tumpukan harga lagi. Yang mana itu cuma 30 pips doang sebenarnya. Ya itulah yang membuat saya jadi males sebenarnya untuk ambil trade ini. Kayak gitu ya sebenarnya teman-teman. Oke, itu untuk NZD USD seperti itu. Kita tinggal tunggu ya, wait and see dulu kalau NZD USD sekali lagi ya. Kemudian saya akan bahas karena apa sih namanya, Kanada teman-teman ya, Canadian dollar. Kanada yang paling favorit saya itu adalah Kanada Jepang sebenarnya ya. Ini yang paling favorit di antara Kanada saya yang lain. Untuk Kanada teman-teman ya, ini Kanada Jepangnya dia sudah berada di atas, di fase yang sudah jenuh gitu ya untuk bullish ya. Jadi dia sudah mulai masuk ke sideways. Untuk tren besarnya sih sideways ya. Ini trennya masih sideways besar ya, dari range dari sini sampai sini. Dia masih bergerak sideways seperti ini. Nah, untuk contoh sideways seperti ini gimana? Ya saya tinggal lihat stokastiknya aja kalau gitu ya. Pada saat dia di bawah dia kena di sini ya, dia bahkan bikin atas ya. Berarti saya tinggal tunggu sampai dia candlenya kena di resistance dan dia bikin namanya overbought di situ ya. Kalau misalnya tidak muncul itu saya tidak mau. Kalau dari yang sebelah sininya ya, ini karena Kanada ini masih belum masuk ke market yang besarnya, dia masih bergerak di minor ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan gerakannya masih sangat lambat sekali ya. Dia belum kena di ini resistance-nya ya, ini supportnya teman-teman. Kita tinggal tunggu ya. Sekarang kan konsepnya lagi berada di bawah. Kita tinggal tunggu begitu dia ke atas. Saya pengen lihat nih apa yang terjadi. Apakah ada divergence di situ, ataukah dia masuk ke jenuh beli atau ke jenuh jual justru malahan gitu ya. Nanti kita tinggal cek aja. Sementara Kanada sih tendensinya tuh masih sideways besar ya, masih sideways-nya masih kental sekali. Ya kita belum bisa bilang dia arahnya mau kemana. Itu untuk Kanada teman-teman. Nextnya ya, kita coba bahas kripto teman-teman ya, bahas kripto. Saya mau lihat cek kripto seperti apa. Oke, untuk kripto saya lihat dari H4-nya ya, karena ini untuk di trade ya teman-teman. Jadi saya lihat dari H4-nya. Oke, untuk kripto di H4-nya teman-teman ya, kita lihat di sini dia sudah berada di area support teman-teman ya, di area support di sini. Secara trennya dia masih untuk up ya, dan dia sudah masuk ke dynamic supportnya di sini ya. Kita tinggal tunggu apakah dia bisa mantul seperti ini. Cara Fibo-nya teman-teman ya, secara Fibo-nya juga dia kelihatannya bagus sekali nih ya. Dia sudah sampai di area 61-nya ya di sini. Ini saya batasin nih. Ini crown areanya di sini ya. Jadi saya tinggal tunggu dia apa enggak ya. Untuk di M30-nya saya lihat apakah dia ada momentum yang bisa digunakan di sini. Ternyata belum ada teman-teman ya. Cuman ada satu
apa sih namanya nih, candle pattern ini juga candle patternnya tidak terlalu kuat ya. So kita lihat di sini untuk Bitcoin nih teman-teman ya, ini saya rasa sih dia masih bisa up teman-teman ya, karena ini hanya retracement aja biasa menurut saya. Dan di sini lihat ya, nurut sekali kalau Bitcoin itu nurut banget ya, dia di area sini ya. Ini kan jadi area apa namanya, demand kecilnya ya, dan dia begitu kena area demandnya dia langsung up ke atas mantul. Sempat koreksi sampai 60.000 ya, sampai 60.000. Terus sekarang dia sudah dibawa ke atas lagi. Tinggal tunggu nextnya tuh, dia harus bisa break ini area minor yang di sebelah sini teman-teman ya. Dia harus bisa break di sini Bitcoin, baru dia bisa up lagi ke atas gitu loh. Untuk Bitcoin entry-nya jangan lotnya besar-besar karena ini range-nya gede banget ya teman-teman. Jadi ini range harus diperhatikan kalau Bitcoin. Oke, berikutnya nextnya saya akan coba Ethereum. Untuk Ethereum juga sama ya, dia memasuki area sini ya, ini yang merupakan demandnya di sini. Dia langsung kena masuk sini, nggak lama dia langsung dipantulin ke atas ya. M30-nya ya. M30-nya juga sama kurang lebih dengan Bitcoin ya. Ini kalau misalnya kita tarik ya, trend line-nya seperti ini. Saya pengen lihat apakah dia udah patah. Oke, ternyata trend line-nya masih bagus, masih belum patah teman-teman untuk Ethereum. Tadi Bitcoin gimana ya? Saya bisa tarik nggak ya? Oke, sama ya. Bitcoin seperti ini juga trend line-nya, tapi Bitcoin sudah patah nih teman-teman ya di sini. Jadi dia harus masuk lagi ke atas kalau misalnya dia masih mau naik ya. Tapi kalau dari H4-nya, sih masih jauh sekali ya. Ini masih belum ada kenapa-napa gitu loh Bitcoin. Even kalau saya sudah adjustment di sini ya, trend line-nya itu nggak masalah sebenarnya. Dia masih berada di level yang aman untuk Bitcoin. Oke, itu untuk kripto seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau entry, tendensinya saya lebih ke buy ya. Di sini saya lebih suka untuk buy untuk kripto seperti itu. Apakah saya mau entry di sini ya? 800 pips. Cukup berat ya untuk SL-nya di sini ya. Karena ini jujur aja nih akun yang ketahanannya cuma $1.200. Di sini Ntar ya, saya akan ukur dulu sebentar. Oke. Ya, ya oke ya. Oke. Nah di sini kayak saya mau buy teman-teman ya. Saya akan beli Bitcoin di sini. Saya akan beli 0,1 mungkin ya. Ya udah nggak apa-apa, why not 0,1. 0,1 saya akan beli Bitcoin di sini ya. Saya kan SL-nya di bawah sini teman-teman, sekitar 60 US dollar. SL saya di situ ya 60 US dollaran. Dan untuk TP saya akan up ke atas teman-teman ya, sampai ke mungkin sampai sini ya, sampai 61 something ya. Tapi kemungkinan besar saya tidak akan TP nih ya. Saya Bitcoin itu saya akan hold panjang sebenarnya. Tapi saya anggap di sini saya buy-nya udah di bottom 60.000 tuh akan menjadi bottom apa ya? New bottom teman-teman ya, new bottom, karena kalau 60.000 ini sudah terkoreksi cukup lumayan. Jadi saya akan minimal saya akan ke high-nya sebelumnya mungkin ya di 64.000, tapi target saya ya kalau misalnya kalian nonton video saya tentang kripto teman-temannya di hari Kamis kemarin, target saya itu 73.000. Seperti ini ya. Apakah sampai ke situ? Ya nggak ada yang tahu sebenarnya. Ya kita tinggal lihat aja nanti gimana. Oke. Tapi intinya seperti itu ya. Saya setnya tuh akan di 70 ribuan lah. Nggak usah 73.000 tapi 70 ribu. 70 ribu saja sudah cukup. $1.000. Oke. Dengan 0,1 lot $1.000 itu udah luar biasa. Oke teman-teman, itu untuk Bitcoin. Saya masuk di situ. Sekarang kita coba cek Nasdaq teman-teman ya.
Untuk Nasdaq teman-teman. Nasdaq dia trennya masih up teman-teman ya. Di sini resistance-nya ya yang terbarunya sudah di break Nasdaq. Ini all time high ya. Nasdaq itu sudah lagi all time high sekarang. Sampai mana dia mau naiknya? Ya kita bisa ukur pakai Fibo ya seperti ini. Pakai external retracement ya seperti ini kita ukur Nasdaq mau sampai mana dia. Oke, kita tinggal turun di H4-nya, baru kita gedein ininya ya. Ini udah 100% ya. Kita ukur berarti nextnya dia bisa ke area di sini ya. Ini area pertama, areanya dia pertama ya. Ini area TP-nya. Jadi kalau misalnya kalian entry di sini bisa masih dapat sekitar 100 pips teman-teman ya, 100 pips ke atas. Oke. Dan untuk target minornya yaitu di mana? Kalian tinggal tarik aja dari sini ke sini, terus begitu dia break ke atas kalian tarik. Berarti target terdekatnya yaitu yang di 172-nya ya, yaitu sekitar 40 pips lagi ke atas. Nasdaq masih bisa up 40 pips ke atas menurut saya, gitu ya. Itu untuk Nasdaq seperti itu, teman-teman. Bang, saham dan kripto itu sama nggak cara tradingnya? Kurang lebih sama ya, bisa memanfaatkan volume. Persamaannya di situ aja. Ya, kalau misalnya yang lain forex maksud saya itu nggak bisa memanfaatkan volume, tapi kalau yang Bitcoin dan saham itu bisa pakai volume. Untuk Bitcoin kalau mau pakai volume, saran saya gunakan exchanger yang trade-nya paling besar seperti Binance dan juga Coinbase, teman-teman ya. Itu kalau mau pakai. BNB bang, oke. BNB saya nggak bisa. Ini kita lagi nggak ada produknya ya di Okta tuh nggak ada produknya. Di Okta itu produknya cuman BTC ya, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP ya, sama Bitcoin Cash. Itu aja produknya. Area PRZ itu apa bang? Area PRZ itu potential reversal zone. Jadi area yang kemungkinan besar harga bisa berbelok atau berbalik arah di level tersebut, yaitu namanya PRZ. EU potential double top. Euro USD potential double top kah? Kita coba cek tadi, saya lupa ya. Ya, bisa jadi double top. Semoga dia jalan terus ya. Apa nih? USD Kanada ya, coba saya cek USD Kanada. USD Kanada dia trendline-nya masih bisa jalan, masih aktif ya. Berarti trendnya ini masih bearish sebenarnya ya. Mau sampai turun berapa? Target pertamanya sampai ke level ini teman-teman ya. Sampai ke 1.246 nih untuk USD Kanada. Kemungkinan besar di area ini dia bisa mantul lagi. Karena di sininya ada demand area juga di sini teman-teman ya. Jadi ini bisa mantul lagi. Masuk sini dia bisa mantul. Gitu. Jadi untuk USD Kanada seperti itu. Di M30-nya di time frame entry-nya kita lihat time frame entry-nya masih bisa bikin bottom teman-teman ya. Jadi menurut saya dia bikin bottom di sini, kemudian dia up teman-teman ya, dia bikin double bottom di bawah sini. Jadi nanti tinggal jagain aja di bawah sini sebenarnya. Kalau misalnya mau nunggu di USD Kanada seperti itu teman-teman. Halo Kak, bagaimana cara konfirmasi bahwa dia sudah break support resistance setelah lanjut bukan false break? Oke, good question ya. Biasanya gini ya, misalnya let's say di sini ada resistance ya kayak gini misalnya teman-teman. Nah, kapan dia confirm pada saat dia break itu dia tidak nipu ya, tidak PHP atau tidak false break. Cara paling mudahnya kalian lihat dia candle yang breaknya itu gimana ya. Pada saat dia break area resistance atau support, kalian lihat candle yang breaknya itu kayak gimana bentuknya. Apakah bentuknya candle besar seperti ini Marumozu, atau candle kayak gini nih pas di break, candle kecil-kecil nih.
Kalau candle kecil kayak gini pas nge-break ya, itu saya kagak akan mau entry, teman-teman. Kenapa? Karena kemungkinan bisa false break. Walaupun ini harganya jalan ya sedikit ke atas ya 30 pips, tapi dia akhirnya balik lagi ke bawah. Gitu ya. Jadi alasan saya kagak mau entry dengan menggunakan seperti itu ya karena itu gitu. Kalau ini teman-teman ya, yang ini ya, ini kan ada range nih teman-teman ya di sini. Nah, ini kan ada range di sini ya. Seperti ini range-nya. Nah, dia break ke atas ya, terus masuk lagi ke bawah. Akhirnya dia di sini di break nih teman-teman, di break pakai satu candle yang sehat. Maksud saya yang sehat itu yang kayak gini bentuknya besar, range-nya lumayan di antara candle lainnya. Terus dia full body candle kayak gitu loh, atau Marubozu. Nah, kalau kayak gini dia 278 ya, 27 pips ya. Pasti di breaknya tuh nyampe 27 pips. No, dia bahkan lebih ya, sampai ke 40 pips. Jadi ini 1:1 dapat gitu. Jadi ini bisa disimpulkan harga itu jalan, nggak false break gitu loh. Seperti itu cara konfirmasi candlenya. Oke. Pernah MC Pak? Kalau pernah, gimana cara untuk ngembalin mental? Pernah, saya pernah MC, terutama saya ada 2 akun ya. Akun pertama itu akun untuk blow up. Maksudnya blow up itu saya depositnya kecil $500, saya jadiin besar ya kayak gitu. Itu akun pertama. Tentunya tradingnya tuh harus lotnya tuh berbeda ya. Itu nggak sesuai dengan money management yang baik atau segala macam, karena tujuannya memang berbeda. Yang satu lagi akun standar gitu. Nah, yang di akun blow up itu udah saya sering MC ya. Dan caranya untuk ngebalikin mental ya, saya sih gini ya. Saya udah nggak terlalu, saya berpikirnya gini loh. Mau trading kena stop loss dan profit tuh sama aja ya. Duit saya tuh ya nggak yang ya segitu-segitu. Maksudnya gimana ya? Duit saya tuh nggak akan saya anggap hilang gitu, karena itu trading ini merupakan proses teman-teman ya. Jadi itu pertama ya, mindset tuh harus bener dulu. Jadi jangan sampai kalian tuh kalau kena loss, kena TP itu excitementnya terlalu over gitu ya. Itu nggak boleh tuh. Kayak misalnya kalau SL terlalu sedih banget, kalau TP senang banget ya, itu emosinya tuh jadi nggak stabil nanti. Biasa aja ya, itu harus berpikir biasa aja pertama. Yang kedua, kalau misalnya kena MC-nya gede ya, yang sampai kena mental, kalian berhenti trading dulu ya. Saran saya tuh kalian trading berhenti dulu, terus kalian melakukan aktivitas lain seperti liburan. Kalau saya sih biasanya liburan ya, buat self healing gitu loh. Self healingnya tuh kemana ya, terserah kalian sukanya kemana. Liburan ya, maksudnya refreshing, jangan lihat chart sama sekali ya. Nanti mulainya itu masuknya kalian jangan mulai lihat chart, tapi ngelihat hal-hal yang sudah kalian pelajari apa aja sih di dalam market. Saya sudah belajar dengan benar belum? Kalau sudah, kalian ulangi aja materinya gitu loh. Seperti itu. Bang, kalau WD masih ada posisi bisa nggak bang? Nggak bisa ya, jadi masih di close. Bisa sih, nggak tahu ya, tergantung balance-nya berapa. Pernah coba FTMO nggak? Saya lagi mau coba bulan-bulan ini atau bulan depan, teman-teman. Saya udah daftar sih FTMO-nya, cuman saya lagi lihat-lihat ya di YouTube. Saya lihat review-review orang apa sih FTMO itu gitu. Kayaknya sih menarik ya. Tapi saya bukannya pengen dapat duit untuk apa sih di manage-nya. Saya pengen dapat sertifikatnya, itu ya yang penting ya. Seperti itu loh. Panik nggak kena MC? Panik nggak? Masa nggak? Apalagi nih bang, commission di Okta berapa bang per lot? Komisi Okta tuh nggak ada komisi ya, nggak ada commission fee ya. Jadi Okta itu setahu saya nggak ada swap, nggak ada commission fee. Jadi kalian trading ya cuman dari spread aja. Kalau misalnya costnya tuh dari spreadnya aja, seperti itu. Audi Jepangnya mas, boleh insight, saya ada running buy 84,2, SL 84,6. Oke, kita lihat ya. Ini terakhir ya Audi Jepangnya buat teman kita nih, Pak Ray ya, Bro Ray. Audi Jepangnya ya dari H4. Oke. Dari H4-nya sebentar kita lihat ya, tadi running buy. Oke. Nah, ini untuk H4-nya kalau misalnya mau buy ya, TP-nya di mana gitu ya. Ini karena dia kan harus ada hal yang diperhatikan. Dia ada resistance di dekat sini gitu ya. Di 84,5 lah. 84,5 tuh resistance, Pak, gitu. Jadi harus ada backup plan kalau misalnya dia kena di sini dan dia bikin swing ke bawah, itu harus ngapain gitu ya. Dan kalau misalnya tadi dibilang buy-nya di berapa? Di daerah 84,2.
84,2, SL-nya 84,16. 84,2. 84,2. 84,16. Oke, dari H4-nya itu kecil sekali. Kita coba turun di M30. Saya mau melihat seperti apa. 84,2, 84,16. Kalau saya bilang sih itu untuk SL kekecilan ya. Jadi kalau SL tuh kalau misalnya di kondisi range sekarang di sini nih, SL 84,1 aja, 84,1 atau 8400. Itu SL-nya. Dan untuk TP-nya kalau kondisi kayak gini, saya bisa tarik seperti ini ya. Jadi saya tarik seperti ini ya, di sini saya TP-nya di 84,6 gitu, Pak. 84,6. Apakah buy-nya bagus di sini? Oke kok, menurut saya nggak ada salahnya buy. Bapak bisa buy di minornya di M30-nya pada saat trennya lagi naik, memang betul. Tapi kalau tinggal manajemennya aja jaga. Kalau misalnya dia sampai ke 8400 itu berarti kan sudah mau patah ya. Ini moving average-nya sudah nggak benar gitu. Jadi itu dijaga. Tapi kalau misalnya sekarang kondisinya masih oke untuk di buy. Tapi jangan lupa di 84,5 itu ada sesuatu yang dia harus ditembus gitu. Jadi kalau misalnya di sini nanti di 84,5 dia di break ya dengan satu candle full, itu malah menjadi pertanda bagus buat Bro Ray gitu ya. Mungkin itu insight saya tentang si Audi Jepang Yen. Oke. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 8 ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang tertarik trading forex dan belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX, linknya ada di bawah ini. Kalian daftar melalui link tersebut dan bisa deposit dengan menggunakan kode promo. Tapi jangan lupa untuk dicoba dulu ya demonya. Daftar dulu akun demo biar kalian bisa mengerti dulu tentang cara tradingnya di forex seperti ini, seperti apa. Ingat, forex ini adalah instrumen yang resikonya cukup besar, jadi kalian harus sesuaikan, harus benar-benar diatur manajemen keuangannya seperti apa, teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Dan buat kalian yang merasa suka ya dengan trading bareng seperti ini, minggu depan saya bisa trading bareng lagi ya. Jadi setiap Jumat jam 7 malam di channel ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan, kalian subscribe dulu sekarang teman-teman ya. Sebentar lagi juga saya 100.000, jadi tolong di subscribe dan juga di like video ini. Nanti minggu depan kalian bisa hadir lagi di jam yang sama, di jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat untuk trading barengnya. Oke. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat sekali lagi menjalankan ibadah puasanya. Semoga puasanya berkah dan lancar semua. Selamat malam dan juga sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.